Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Tidak untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh dengan anak saya, tua anak saya. Kalau mau melanjutkan kehancuran bangsa ini yang mengabaikan semua tadi itu, maka jangan dimasukkan. Kalau negara ini mau kembali ke nilai-nilai moral, etika, profesionalisme, dan berpolitik yang sehat, maka masukkan. Kami Purnawirawan sangat menyetujuinya. Kan nggak bisa disebut kami, nggak semuanya Purnawirawan menyetujui kan? Loh, semua Purnawirawan pasti menyetujui ya? Anda mengklaim itu? Iya. Termasuk yang hari ini halal bihalal bersama Pak Prabowo? Wah, walau alam itu. Karena itu bilang pas ini itu penjilat banyak. Maksudnya? Penjilat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Purnawirawan bengek yang beberapa waktu lalu membuat petisi yang berisi 8 poin ya, yang salah satu isinya adalah meminta agar Gibran dimakzulkan melalui skema pemakzulan di MPR. Meskipun sekarang isunya sudah mulai memudar teman-teman ya, karena ternyata ya hanya seupil Purnawirawan saja yang menginginkan hal itu ya. Ya, karena kebanyakan Purnawirawan justru mendukung Prabowo dan Gibran. Tapi nyatanya sampai saat ini masih saja ada oknum-oknum Purnawirawan tertentu yang menyebut bahwa semua Purnawirawan setuju dengan usul pemakzulan Gibran tersebut. Memang golongan Wan Ngibul itu suka bikin hoak teman-teman ya. Mana ada orang yang percaya dengan kau ya kan, sudah bengek ya kan, aduh hobinya menebarkan fitnah, klaim sana, klaim sini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen, mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kami usulkan dia untuk dilengserkan karena kami sayang dengan Prabowo. Saya ikut mendirikan Gerindra. Saya bawa 26 pati dan kolonel untuk memenangkan Gerindra, untuk bisa Gerindra duduk di Senayan. Tidak untuk Gibran, tidak. Gibran sangat jauh dengan anak saya, tua anak saya. Mana ada sayang Prabowo ya kan, itu memang awalnya. Atau begini loh ya, saya menduga Purnawirawan ini sebetulnya adalah orang yang dimanipulasi ya. Jadi dalam tanda kutip mereka ini sebetulnya adalah korban ya, korban framing ya, korban cuci otak ya. Jadi seolah-olah itu memang mereka ini ya ansih membela Prabowo, padahal sebetulnya aktor intelektualnya sebetulnya tidak menginginkan itu. Itu hanya tamengnya aja, awalannya saja, nanti ujung-ujungnya juga Prabowo akan diganti. Jadi ini menurut saya adalah Purnawirawan yang termakan hoax ya, kunci surga. Lanjut. Kalau mau melanjutkan kehancuran bangsa ini yang mengabaikan semua tadi itu, maka jangan dimasukkan. Kalau negara ini mau kembali ke nilai-nilai moral, etika, profesionalisme, dan berpolitik yang sehat, maka masukkan. Tapi kalau mau melanjutkan kehancuran bangsa ini yang mengabaikan semua tadi itu, maka jangan dimasukkan. Dan kita tunggu resikonya dua-duanya. Itu satu. Oke. Nah, menurut saya ini adalah salah satu pihak ya kan yang ya ikut mempromosikan atau memprovokasi para Purnawirawan yang lain gitu ya. Makanya tadi kita dengar bareng-bareng kalau ingin ya kan kehancuran bangsa ini berjalan terus, ya udah biarin aja itu si Gibran jadi wapres. Dan biarin aja juga 2029 Gibran mungkin akan menjadi presiden. Tapi kalau ingin kehancuran bangsa ini dihindari atau dibatalkan, ya maka Gibran harus dimakzulkan. Hubungannya apa gitu loh. Gibran ini kan cuma wakil presiden. Nah, aduh, gaduh kau ini makin kesini makin gaduh ya. Lanjut. Kami Purnawirawan sangat menyetujuinya.
Kan nggak bisa disebut kami, nggak semuanya Purnawirawan menyetujui kan? Loh, semua Purnawirawan pasti menyetujui ya? Anda mengklaim itu? Iya. Termasuk yang hari ini halal bihalal bersama Pak Prabowo? Wah, walau alam itu. Karena itu bilang Pak Saidi itu penjilat banyak. Maksudnya? Penjilat banyak. Oke. Karena kita tahu kan siapa yang dimaksud dengan Gibran itu kan. Bisanya cuma mengklaim. Inilah yang saya tidak menyukai mereka ya. Karena ya ini berbahaya sekali ya. Mengklaim itu berbahaya terutama bagi orang-orang dengan EQ 78 ke bawah. Mudah sekali percaya gitu loh, ya kan? Apalagi didoktrin dengan syariat-syariat agama tertentu misalnya. Oh, kalau begini nanti masuk surga. Kalau begini udahlah nanti saya pinjemin kunci surga. Waduh, udah ya orang-orang dengan IQ 78 ke bawah apalagi usianya sudah di atas 60 tahun. Udah nggak mikirin dunia. Yang dipikirin adalah gimana caranya mereka nanti setelah mati masuk surga. Nah, jadinya apa? Ya macam kayak orang gini suka klaim ya kan. Seolah-olah semua purnawirawan setuju. Pak Tua, dapat apa namanya data dari mana? Lanjut. Sungguh sangat senang dengan langkah para perwira tokoh ulama di Jakarta, para jenderal yang telah membuat pernyataan deklarasi 8 butir. Teman-teman aktivis Magelang itu merasa pas benar suara beliau-beliau adalah suara kami di Magelang. Jadi aksi ini yang pertama adalah sebagai tadi saya katakan sebagai bentuk support moral, apresiasi kepada beliau supaya terus gigih melanjutkan langkah perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebagai upaya untuk mensosialisasikan 8 butir itu lebih luas. Yang ketiga, harapan kami ini juga menginspirasi pejuang-pejuang patriot-patriot di daerah lain untuk menyusul. Isin ke wong Magelang, Pak arep turunkan Gibran. Ya sebetulnya mau menurunkan Gibran, mau menurunkan Prabowo itu terserah ya kan, itu adalah aspirasi ya. Ya cuma aspirasinya itu jangan melanggar hukum apalagi sampai melanggar konstitusi gitu loh. Mau menurunkan Gibran tapi nggak jelas Gibran salah apa. Apa Anda ini nggak tahu undang-undangnya ya? Tata cara memakzulkan presiden ya kan atau wakil presiden ya. Gimana ceritanya Anda ini? Inilah orang ya yang tindakan dan otaknya itu lebih cepat tindakannya. Ini saya mengutip pendapat seorang filsuf ya yang dari Cina. Orang yang tindakannya lebih cepat daripada pergerakan otaknya, cara berpikirnya itu adalah orang-orang yang berbahaya. Yaitu orang-orang yang bisa bergerak bertindak tanpa dia harus berpikir. Wah, itu bahaya sekali dan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu ya. Lanjut. Nasdem soal usulan pemakzulan Gibran, Wapres melanggar apa? Melanggar lalu lintas kali. Atau nggak pakai helm pada saat naik odong-odong? Hah? Ini dikomentari oleh politisi senior Nasdem, Bestari Barus ya. Ya kalau saran sah-sah saja ya, tapi kita juga harus menggunakan akal waras ya. Ini melanggar apa? Skandalkah? Pelanggaran apakah? Begitu, korupsikah? Nah kalau nggak melanggar apa-apa terus minta diturunkan, ini masalahnya apa? Masalah pribadi? Atau masalah nggak tahu udah masalah apa ya. Ya, jadi dalam ranah demokrasi ini sah-sah saja ya, mengusulkan tapi ya nggak bisa maksa, ya kan? Nggak bisa maksa, usul boleh aja, tapi jangan minta segera diturunkan gitu kan. Nggak tahu masalahnya apa, kita juga bingung gitu loh. Sama kayak misalnya demo gitu. Kalau demo kan harus ada tujuannya tuh, demo apa begitu ya kan. Misalnya demo penurunan harga BBM. Ini kalau cuma tulisan demo, ya kita bukan ditangkap polisi Pak. Ya bukan apa namanya polisi yang jaga kita, tapi ditangkap dinas sosial.
Nah, dijawab sama Mas Batman Power ya, yang sudah sembuh ya kan. Dan sepertinya ini sembuhnya permanen teman-teman ya. Jadi patut ditanya kira-kira minum obat apa, karena beberapa waktu yang lalu ini orang ya kan setiap hari mencaci maki Jokowi dan Prabowo ya. Silakan di-scroll ya di akunnya Mas Batman Power ini dan di akun sebelumnya. Ya, bukan akun yang sekarang. Itu dia merupakan salah satu anak abah yang sangat militan. Dan nggak tahu kenapa akhir-akhir ini dia semacam waras, ya mungkin obatnya cocok begitu. Lanjut. Pak Prabowo, percayalah bahwa Bapak... Kalau begini baru hormat. Ini baru betul. Yang seperti ini. Jadi purnawirawan yang lain atau yang kemarin yang ingin mengganti Mas Gibran katakan, sudahlah hari ini dukung pemerintahan yang sah yang memang dipilih oleh rakyat. Jangan bikin kisruh, kacau, ya. Tuntaskan 1 periode 5 tahun. Setelah itu baru kalau mau ada lagi yang mau diusulkan gitu ya. Pokoknya jangan ada lagi lah, ya. Mantan purnawirawan yang mengusulkan ke MPR untuk mengganti Mas Gibran. Karena itu pilihan rakyat. Kalau yang seperti ini, rakyat kami rakyat nih menghormati para purnawirawan. Sehat selalu Bapak Purnawirawan, Pak Sutrisno. Ini yang kami inginkan, bersatu, merdeka. Nah, dari pernyataan ya salah satu purnawirawan tadi di bagian depan gitu. Ini menurut saya bertolak belakang dengan pernyataan purnawirawan di bagian depan sendiri tadi yang menganggap bahwa semua purnawirawan setuju pemakzulan Gibran gitu, ya kan? Nah, faktanya tidak. Dan purnawirawan kemarin saya melihat juga ada video yang mampir di beranda kami gitu ya. Purnawirawan yang melakukan konferensi pers begitu ya, yang mengklaim dirinya lah perkumpulan atau organisasi purnawirawan yang sah gitu ya. Itu tidak menyatakan mereka mendukung 8 poin tuntutan para mantan jenderal tersebut. Nah, ini menurut saya lagi-lagi kembali ya sepertinya ya kan penuduh ijazah Jokowi palsu yang menginginkan Gibran dimakzulkan ya, kemudian macam-macam lah, Jokowi diadili, digantung dan lain sebagainya. Ini berasal dari sumber yang sama, aktor intelektualnya sama, karena strategi-strategi yang mereka terapkan juga sama, yaitu menyebarkan hoax ya kan. Kemudian yang kedua flying victim, ya cuma 2 itu aja ya kan. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang beberapa purnawirawan yang masih ngeyel ya, ingin memakzulkan Gibran ya. Saya ingat pepatah Cina yang menyebutkan bahwa jangan karena kita benci kepada seseorang lalu kita terlihat dungu. Hanya karena benci kepada Jokowi, para purnawirawan ya kan, mantan jenderal yang saat ini sudah bengek, kelihatan sekali dungunya. Bukan hanya bodoh loh ya, dungu. Masa ingin memakzulkan Gibran, tapi nggak tahu salahnya Gibran apa? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.